Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Guru Widodo Channel. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang barokah, dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Mungkin di antara kalian pernah dengar ya, kalau orang yang kena saraf kejepit itu, hal yang paling ditakutin itu adalah kalau dioperasi. Ya karena kalau katanya dioperasi, bukannya sembuh, mungkin malah bisa jadi lumpuh ya selama hidupnya ya. Nah itu yang bikin mereka jadi takut. Kenapa mereka nggak mau dioperasi? Terus mereka kebanyakan memilih jalur alternatif ya, yang cari aman dah, mending dipijit dah atau diurut gitu, biar nggak ada resikonya. Nah, padahal dengan dipijit atau diurut juga ada resikonya juga ya. Soalnya kan yang mijit atau yang ngurut, kalau dia belum ahli benar, kan dia nggak tahu posisi saraf yang kejepit di sebelah mana. Ya ntar kalau asal pijit, nah kebetulan saraf yang kejepit itu yang dipijit kan makin parah itu kejepitnya. Ya jadi walaupun alternatif, banyak juga yang berhasil ya. Ya kalau kebetulan yang nanganin yang emang udah ahlinya ya, udah spesial urut gitu. Tapi kalau yang belum benar-benar ahli ya, kita jangan sembarangan ambil keputusan ya. Ada yang beberapa dari ahli alternatif itu dia juga minta hasil MRI ya, biar dia nggak salah tindakan gitu ya. Jadi langsung ketahuan di mana sih letak saraf kejepitnya ini dengan melihat hasil MRI itu sendiri. Selain ketakutan masalah risiko kelumpuhan, yang ditakutin kalau jalanin operasi ya salah satunya ya faktor biaya juga ya. Karena untuk biaya operasi saraf kejepit ini nggak murah juga, lumayan mahal. Kalau yang metode biasa ya, kalau metode lama itu ya di kisaran 50 sampai 60-an juta. Yang katanya ada risiko gagal sekian persen itu. Tapi kalau yang metode baru ya, yang PELT itu, yang alat baru pakai kamera, nah itu harganya tuh kisaran 90 sampai 100-an juta itu untuk biaya operasinya itu sendiri. Jadi ada kondisi saraf kejepit tertentu ya yang harus membutuhkan tindakan operasi ya. Jadi dalam kondisi yang parah ini, untuk sembuh lewat jalur fisioterapi atau terapi biasa itu kemungkinan kembali normal juga kecil. Nah, ya jadi tinggal ada dua pilihan ya. Jadi ada yang sampai bilang ya hoki-hokian dah kalau ntar kita terus berikhtiar di jalur alternatif dan kebetulan kita jodoh sama ahli alternatif yang jago, bisa nyembuhin ya, dengan izin Allah juga bisa sembuh ya, bisa jalan lagi. Begitu juga kalau kita ambil jalur medis ya, operasi. Nah di operasi ini juga hoki-hokian ya, kalau pas kebetulan operasinya berhasil ya
kita bisa jalan lagi kayak dulu ya. Tapi kalau operasinya nggak berhasil ya mungkin ada salah teknik atau gimana. Soalnya kalau yang metode lama kan butuh banyak prosedur ya, mungkin butuh langkah ini, langkah itu. No, beda sama yang dengan alat baru itu ya, yang namanya PEL itu sendiri yang biaya operasinya mahal. Kenapa sampai saya karena pengalaman pribadi saya sama sharing sama teman yang kebetulan senasib dengan saya ya, yang jalanin operasi. Kalau saya sih Pak, alhamdulillah juga langsung hasil ya karena kondisi saya juga waktu itu udah parah ya, nggak berfungsi lagi kedua kaki saya ya, terpaksa ambil jalan operasi. Tanpa operasi saya nggak bisa jalan, terus siapa tahu dengan operasi berhasil bisa jalan lagi ya kan, alhamdulillah hoki gitu. Nah kalau yang kebetulan teman yang sharing sama saya itu juga untuk operasi pertama dia ada kesalahan teknik ya, jadi mesti ada tindakan operasi kedua. Nah yang untuk operasi kedua ini ya alhamdulillah berhasil. Jadi untuk teman-teman yang kedua kakinya udah parah nggak bisa gerak lagi, kalau bisa ya ambil jalur operasi ya. Jadi kita ambil jalur operasi ini, kita pilih rumah sakit yang track recordnya bagus. Jadi dalam setiap penanganan operasi itu sering berhasilnya gitu ya. Jadi kan nggak semua rumah sakit hasil operasi saraf kejepitnya ini gagal gitu. Ada yang beberapa rumah sakit yang udah ternama itu berhasil terus dalam melakukan tindakan operasi saraf kejepit ini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin keberatan soal biaya operasi, untuk operasi yang jenis ini nih ditanggung sama BPJS ya. Jadi kita nggak perlu khawatir, dan prosedurnya juga nggak seruat yang kita bayangkan. Yang penting kita ikutin alur-alurnya, urut-urutannya dari vaskes pertama, dari lanjut ke kelas ini, kelas itu, pokoknya kita ikutin prosedurnya, ntar juga gampang kok, nggak banyak protes dari rumah sakit itu sendiri. Jangan lupa untuk tetap semangat, terus selalu ikhtiar, dan jangan pasrah sama keadaan. Insya Allah kalau kita ikhtiar juga Allah ngasih jalan yang terbaik buat kesembuhan kita. Semoga ocehan saya kali ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur bagaimanapun dan apapun keadaan kita. Karena dibalik semua ini Allah pasti udah mempunyai rencana yang terbaik buat diri kita sendiri. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam laku. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. Here I come from the west side. The left side. The right brain drives me